Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang akan menyampaikan praktek mediasi tentang ketenagakerjaan. Kami dari mahasiswa MAPS yang dibimbing oleh Bu Tindu Dwi Cahyani. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Wita Devi Anjari, di sini saya sebagai mediator. Dan saya Yolanda Putri Aprilia, di sini saya sebagai penggugat pertama. Saya Hidayatur Rahman Rosadan, selaku sebagai penggugat kedua. Saya Budi Utomo sebagai tergugat. Selanjutnya di sini kasus posisi kami akan disampaikan oleh Mas Hidayatur Rahman. Silakan Mas Hidayatur. Ya, di sini kami memiliki kasus posisi. Lanjut ya, Bu. Ya. Ya, di sini kami memiliki kasus posisi di mana ada dua pekerja, yakni Mbak Yolanda sama saya, yang melamar kerja di PT Pakuwon Jatinegara di bidang manufaktur. Setelah diterima kerja pada dua pekerja dikontrak selama 1 tahun, karena kinerja dua pekerja ini bagus, PT Pakuwon Jatinegara menambah kontrak kerja selama 2 tahun. Jadi kalau ditotal menjadi 3 tahun. Pada akhirnya Mbak Yolanda dan saya menjadi ketua dan wakil dari Serikat Pekerja di PT Pakuwon Jatinegara. Lalu pada tahun keempat, gaji yang diterima oleh dua pekerja, yakni Mbak Yolanda dan saya, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, yaitu setara UMK Surabaya. Sedangkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2019, bahwa UMK Surabaya sebesar 5 juta rupiah. Akan tetapi yang diterima oleh karyawan perusahaan hanya sebesar 3.500.000 rupiah. Dan di mana mereka tidak pernah mendapat uang lembur. Hal tersebut berlangsung selama 3 bulan dan tanpa ada pemberitahuan dari pihak direktur, yakni Pak Budi Utomo. Dalam artian, hal tersebut diputuskan secara sepihak. Pada akhirnya, karyawan berjumlah 50 orang melakukan aksi mogok kerja dengan diketuai oleh Mbak Yolanda, dan pada akhirnya kedua belah pihak bersedia melakukan perundingan secara bipartit. Selanjutnya, kita beralih ke skenario mediasi yang akan dibimbing oleh mediator, yakni Mbak Devi. Silahkan Mbak Devi. Langsung saja kita ke dalam proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wita Devi Anjari SHMH. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin terlebih dahulu dimulai dari Ibu penggugat pertama. Silakan Ibu Yolanda. Terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Aprilia. Di sini saya sebagai penggugat dan juga sebagai Ketua Serikat Pekerja di PT Pakuwon Jatinegara. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahman Rosadan sebagai penggugat kedua. Dalam kasus ini, saya sebagai wakil Ketua Serikat Pekerja di PT Pakuwon Jatinegara. Saya Budi Utomo sebagai tergugat dalam kasus ini dan saya sebagai Direktur PT Pakuwon Jatinegara. Baiklah, karena masing-masing pihak sudah memperkenalkan diri, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan
cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan. Yang pertama adalah para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib yang telah saya bacakan? Setuju, Ibu. Baiklah, kalau begitu kita mulai mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari penjelasan Ibu Yolanda selaku penggugat pertama untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Budi, apakah setuju? Baik, Bu, silahkan. Baik, kalau begitu silakan Ibu Yolanda untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi perkara ini awalnya itu berawal dari 18 Januari 2017 di mana saya dan Bapak Sadan diterima dengan kontrak kerja selama 1 tahun di PT Pakuan Jatinegara. Selama bekerja, kami berdua tidak ada masalah apapun. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Hingga pada akhirnya saya diangkat sebagai Ketua Serikat Pekerja dan Bapak Sadan diangkat sebagai Wakil Serikat Pekerja di PT Pakuan Jatinegara. Tetapi dikarenakan selama saya dan Bapak Sadan bekerja, terlihat itu sangat baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, tepat tanggal 25 Juli tahun lalu, yaitu tahun 2019, upah yang kami terima dan begitupun dengan karyawan yang lain tidak setara yang telah dijanjikan atau tidak sesuai dengan kontrak yang telah kita sepakati. Di mana kami hanya mendapat gaji sekitar 3,5 atau 3.500.000. Sedangkan di kontrak dan upah minimum Kota Surabaya itu ada 5 juta Bu minimal. Nah, di sini kami sangat tidak terima dengan perlakuan dari pihak PT Pakuan Jatinegara tersebut, begitu Ibu. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin Bapak Sadan silahkan. Baiklah, bagaimana Bapak Sadan? Apabila ada penjelasan, langsung saja silakan dijelaskan untuk mempersingkat waktu kita. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi benar, apa yang dikatakan Ibu Yolanda, bahwa selama kami bekerja di PT Pakuan Jatinegara, tidak ada masalah apapun, Bu. Bahkan, semua berjalan dengan lancar. Tetapi waktu tanggal 25 Juli 2019, gaji yang kami terima tidak sesuai apa yang diperjanjikan, yaitu sesuai dengan upah minimum dari Kota Surabaya. Upah yang kami terima ini di bawah dari upah minimum, dan kami tidak mendapat pemberitahuan dari perusahaan. Selain itu, pihak PT Pakuan Jatinegara ini tidak memberi kami uang lembur selama 3 bulan. Yang pada akhirnya kami berdua termasuk seluruh karyawan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal sekitar 5 November, Bu. Sebentar, Bapak. Anda tolong jangan bilang sesuai faktanya ya. Soalnya di sini nih kami punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Nggak seenak gitu kita memotong gaji karyawan ini. Ada alasannya. Ya, kalau begitu Pak ya, kenapa kami tidak diberitahukan dulu jika akan ada penurunan upah? Kalian menutupi dari kami. Jelas, kami tidak terima. Andai kata dari perusahaan ada pembicaraan terlebih dahulu. Pasti tidak akan seperti ini, Pak. Sebentar, Ibu, harap tenang. Sesuai dengan tata tertib yang saya bacakan tadi, bahwa jika ada pihak yang berbicara, mohon pihak yang lain
untuk mendengarkan supaya mediasi kali ini berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana? Apakah ingin tetap melanjutkan mediasi atau tidak? Lanjut Bu, maaf Bu, saya terpancing emosi tadi. Jadi patuhi tata tertib yang sudah saya bacakan. Kalau begitu, Bapak Sadan silakan lanjutkan penjelasan yang sudah Anda berikan. Jadi gini Bu, pada tanggal 25 Februari 2020, kami bersama pihak perusahaan melakukan perundingan bipartit yang tujuannya menyelesaikan perselisihan antar kami selaku karyawan dengan perusahaan. Di dalam perundingan tersebut, kami membicarakan keterlambatan pembayaran upah minimum dan upah lembur yang diperuntukkan untuk para karyawan di bagian produksi yang sebanyak 40 orang, Bu, dengan total pembayaran sebesar terhitung sekitar 662 juta rupiah. Jumlah tersebut sudah termasuk upah minimum, yakni 5 juta rupiah, dan upah lembur sekitar 162 juta rupiah. Untuk 40 orang karyawan itu, Bu. Dan kami meminta uang tersebut harus sudah dibayarkan kepada kami seminggu setelah perundingan tersebut. Namun, dari pihak perusahaan tidak mau membayarkan uang tersebut. Begitu, Bu, kiranya. Baiklah, karena kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Sadan dan Ibu Yolanda, selanjutnya sekarang saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Budi untuk memberikan penjelasannya. Silakan Bapak Budi. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Mediator. Di sini saya akan memberikan penjelasan untuk para karyawan. Karyawan saya terkait upah minimum dan upah lembur. Jadi memang benar Bu, dari pihak kami perusahaan PT Pakuwon Jatinegara ini menurunkan gaji karyawan di bawah upah minimum dan kami memang tidak memberi upah lembur. Hal tersebut karena kami memang sedang ada kendala sehingga kami tidak bisa memberikan gaji yang sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan kegiatan produksi dan pasar dan juga adanya penyusutan impor bahan baku. Kami dengan Ibu Yolanda memang sudah melakukan perundingan bipartit. Di dalam perundingan tersebut, pihak perusahaan menjanjikan bahwa akan membayar hal tersebut dengan jangka waktu 2 bulan. 2 bulan. Dengan melihat peningkatan produksi dan pasar. Jadi kalau adanya peningkatan, pasti dari pihak perusahaan kami akan membayarkan gaji kalian, tenang aja. Nah, dan pihak perusahaan kami meminta kepada para pekerja untuk membuktikan bahwa telah melakukan lembur di hari libur. Terkait upah lembur perusahaan juga tidak mau terkait upah lembur perusahaan juga tidak mau membayar karena tidak ada buktinya. Loh, Bapak Budi, kami memang benar-benar melakukan lembur di hari libur. Kami selalu menggunakan fingerprint. Itu bisa jadi bukti loh, Bapak Budi. Sebentar, Ibu. Mohon waktunya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Budi. Baik, Ibu. Maaf, Ibu. Silakan, Bapak Budi, dilanjutkan penjelasan Anda. Nah, dan kami dari pihak perusahaan pun merasa dirugikan karena para karyawan tuh melakukan kerja, Bu. Jadi itu semakin membuat perusahaan kami menjadi penurunan pendapatan, Bu. Sekiranya begitu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah mendengar penjelasan dari Bapak Budi selaku pihak dari perusahaan. Apakah ada yang ingin ditambah pihak yang lainnya? Intinya begini, Bu. Kami pihak karyawan di bagian produksi ingin segera uang upah dan uang lembur secepatnya dibayarkan. Karena kami membutuhkan uang juga, Bu. Hidup kami tergantung dengan gaji kami, Bu. Benar, Bapak Sadan? Benar itu, Bu. Tidak hanya kami berdua yang membutuhkan uang tersebut. Yang lain pun juga membutuhkan keperluan mereka masing-masing. Dan saya mengingatkan untuk para pihak perusahaan agar jika ada hal seperti ini lebih baik terbuka, Pak. Tidak secara tiba-tiba begini. Ini sangat merugikan kami. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kita semua sudah mendengar penjelasan dari pihak masing-masing. Kemudian saya tawarkan kembali kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan?
Begini Bu, saya mempunyai usul. Ada 3 usul dari kami sebagai karyawan. Nah, yang pertama itu pihak perusahaan harus membayar kekurangan upah kerja dan upah lembur yang totalnya itu setara dengan 661.847. Itu sudah termasuk upah minimum dan upah lembur. Lalu para pekerja yang melakukan mogok kerja tidak dikenai sanksi karena hal tersebut itu sudah sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang selanjutnya, pihak perusahaan kita memberikan waktu 2 bulan untuk membayar kekurangan tersebut. Dan yang selanjutnya lagi, pihak perusahaan akan membayar upah pekerja yang mogok kerja selama 3 bulan upah minimum sampai berakhirnya perselisihan ini, Bu. Bagaimana? Baiklah, karena dari pihak penggugat sudah menyampaikan keinginan mereka, kemudian saya kembalikan lagi Bapak Budi sebagai tergugat menyetujui atau ada hal yang ingin disampaikan. Saya berikan waktu sekarang. Iya Bu, kan saya dari awal emang sudah setuju untuk mengembalikan gaji para karyawan kami. Tapi dengan syarat melihat peningkatan produk pasar dan pendapatan. Kalau pendapatannya meningkat, makin meningkat selama 2 bulan itu, pasti kami bayarkan gajinya mereka, Bu. Itu. Jadi bagaimana? Bagaimana apakah dari pihak penggugat, apakah sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Budi? Gimana Bapak Saden? Ya kalau memang menurut Bapak Budi menyangkut seperti itu, saya setuju, Bu. Ya sudah, saya juga setuju kalau begitu. Baiklah, kalau begitu pihak dari Ibu Yolanda dan Bapak Sadan telah menyampaikan keinginannya. Ada 4 poin yang telah disampaikan, tetapi Ibu Yolanda dan Bapak Sadan tetap tadi itu harus memperhatikan apa yang disampaikan Bapak Budi terkait syarat-syarat tersebut. Dari sini sudah jelas ya, sudah selesai permasalahan yang kita hadapi. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup. Bu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dikarenakan masing-masing pihak telah menyetujui apa yang sudah disepakati bersama, saya selaku mediator akan membuatkan risalah mediasi. Dan mediasi kali ini saya nyatakan selesai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sangat bagus ya. Tadi memang ada dari pekerjanya yang kemudian dia tanpa dipersilahkan sama mediator dia kemudian menyela ya. Jadi untung pengusahanya juga tidak emosi ya gitu. Nah kalau sama-sama emosi ya ini nanti nggak selesai-selesai ya. Tapi itu namanya simulasi boleh ya. Kemudian sudah diingatkan, jadi mediator kemudian hadir di situ ya. Begitu ada yang, oh enggak bisa itu, enggak bisa begitu. Ini kan harus dibayarkan, ini haknya pekerja kan seperti ini ya. Misal menyampaikan seperti itu ya pekerjanya. Baru kemudian mediator hadir di situ menyampaikan bahwa kalau belum dipersilakan diingatkan tadi aturannya. Sangat bagus. Kemudian yang paling penting, terakhir tadi kan ada akta perdamaian ya. Terakhir juga bisa para pihak menanyakan apa konsekuensi dari akta perdamaian ini, kan begitu. Akibat hukumnya bagaimana? Misalnya seperti itu juga boleh. Bisa nanti disampaikan sekaligus edukasinya. Kalau mencabut gugatan dicabut, konsekuensinya apa? Itu bisa disampaikan karena Anda sudah menempuh mata kuliah hukum acara perdata ya. Mereka sudah lulus mata kuliah hukum acara perdata kan ya? Jadi itu bisa disampaikan supaya para pihak ini mengetahui apa yang harus dilakukan. Setelah ada akta perdamaian itu seperti apa, nanti akan ada apa. Kalau masyarakat umum yang belum mengetahui tentang hukum, biasanya mereka belum tahu apa konsekuensi dari akta perdamaian. Nah, itu bisa sekilas disampaikan. Pada prinsipnya sudah oke, sudah bagus. Nanti yang lain bisa jadi peran mediator itu memang harus menggiring ya, kemudian dia penengah, tidak boleh berpihak ya, tidak boleh ada
kecondongan kemana itu sudah dilakukan ya. Tidak boleh condong mendukung yang mana atau memilih yang mana ya. Itu sangat penting ya. Terus yang paling penting lagi adalah karena ini skill, keahlian ya mediator ini, maka terus diasah dengan cara berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita juga akan ada simulasi mediasi seperti ini. Mungkin yang lain berperan jadi mediator boleh ya, di rolling ya, supaya berpengalaman semuanya sebagai mediator, sebagai para pihak ya, bisa jadi nanti ada sebagai pekerja ya, karena Fakultas Hukum lulusannya juga bisa masuk sebagai bekerja di corporate kan bisa, atau sebagai pengusaha juga mungkin saja bisa terjadi. Itu ya, terima kasih ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Lebih lanjut detailnya materi-materi berkaitan dengan hukum bisa Anda baca-baca buku-bukunya ya. Itu sekalian untuk mediasi skillnya diasah, bisa dibaca buku juga, tapi harus dipraktekkan. Memang harus sering simulasi. Kalau tidak nanti akan tidak terasa ya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.